Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasri Susilawanti, kelas 01I, NIM B2306954, mahasiswa Prodi S1 Kebidanan, Universitas Megabuana Palopo. Dalam kesempatan ini saya akan memaparkan tugas presentasi dari mata kuliah Praktik Profesional Kebidanan dengan Ibu dosen Ibu Arifah Usman, SST MKes. Adapun judul materi yang akan saya presentasikan adalah Intelijensi Emosional dalam Praktik Kebidanan. Pengertian intelijensi. Intelijensi atau kecerdasan adalah suatu kemampuan untuk memecahkan masalah, kemampuan dalam berpikir, belajar, memproses sesuatu, dan menyesuaikan diri pada lingkungan. Dasar kemampuan dalam teori kecerdasan emosi. Kecerdasan emosional adalah kemampuan diri untuk mengenal emosi diri sendiri, emosi orang lain, memotivasi diri sendiri, dan mengelola dengan baik emosi pada diri sendiri dalam berhubungan dengan orang lain. Menurut Goleman 1999. Emosi adalah perasaan yang dialami individu sebagai reaksi terhadap rangsangan yang berasal dari dirinya sendiri maupun dari orang lain. Kecerdasan emosional mengajarkan tentang integritas, kejujuran, komitmen, visi, kreativitas, ketahanan mental, kebijakan, dan penguasaan diri. 5. Kecerdasan emosional. Goleman mengungkapkan 5 kecerdasan emosional yang dapat menjadi pedoman pada individu untuk mencapai kesuksesan dalam kehidupan sehari-hari. Adalah yang pertama, kesadaran diri, kedua, pengendalian diri, ketiga, memotivasi diri, keempat, empati, kelima, kemampuan sosial. Faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional. Yang pertama, usia, yang kedua, budaya dan sosial ekonomi, yang ketiga, keluarga. Untuk meningkatkan kecerdasan emosional, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Di antara lain adalah membaca situasi, mendengarkan dan menyimak lawan bicara, siap berkomunikasi, mencoba berempati, pandai memilih prioritas, siap mental, dan fokus. Dalam praktik kebidanan adalah kegiatan pemberian pelayanan yang dilakukan oleh bidan dalam bentuk asuhan kebidanan. Kompetensi bidan adalah kemampuan yang dimiliki oleh bidan yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk memberikan pelayanan kebidanan. Budaya kebidanan. Kebudayaan adalah suatu sistem gagasan, tindakan, hasil karya manusia yang diperoleh dengan cara belajar dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan budaya adalah norma atau aturan tindakan dari anggota kelompok yang dipelajari dan dibagi serta memberi petunjuk dalam berpikir, bertindak, dan mengambil keputusan. Ada beberapa perilaku dan aspek budaya yang mempengaruhi pelayanan kebidanan. Yang pertama, held belief, seperti tradisi-tradisi yang diberikan secara turun-temurun. Yang kedua, lifestyle atau gaya hidup yang berpengaruh terhadap kesehatan. Yang ketiga, health seeking behavior adalah salah satu bentuk perilaku sosial budaya yang mempercayai apabila seseorang sakit, tidak perlu ke pelayanan kesehatan, tetapi cukup dengan membeli obat di warung atau mendatangi dukun. Masyarakat sebagai tempat atau budaya. Masyarakat dapat digambarkan baik secara fisik sebagai tempat tinggal individu atau sebagai lingkungan kehidupan sosial di suatu tempat tertentu. Sebagian besar individu hidup di masyarakat bersama dengan orang lain. Melalui hubungan masyarakat, individu mengembangkan dan mendukung sistem kepercayaan tentang keluarga sehat, sakit, serta penyakit. Perilaku budaya masyarakat dalam praktik kebidanan selama kehamilan meliputi usaha yang harus dilakukan untuk mengupayakan keselamatan bagi janin dalam prosesnya menjadi bayi hingga saat kelahiran, misalnya upacara 7 bulanan. Peran bidan terhadap perilaku masyarakat pada masa kehamilan ini adalah dengan memberikan KIE tentang menjaga kehamilan, yaitu dengan ANC teratur, komunikasi makanan bergizi, batasi aktivitas fisik, dan tidak perlu pantang makanan. Perilaku budaya masyarakat dalam praktik kebidanan selama persalinan. Adanya stigma dalam masyarakat yang membeda-bedakan bayi berdasarkan gender, di mana bayi laki-laki dianggap sebagai penerus keluarga yang akan membawa nama baik, sedangkan bayi perempuan adalah pelanjut atau penghasil keturunan. Peran bidan terhadap perilaku masyarakat pada masa persalinan ini adalah dengan memberikan pendidikan tentang penolong persalinan, mengenai tempat persalinan, proses persalinan, perawatan, dan pasca persalinan. Perilaku budaya masyarakat dalam praktik kebidanan selama masa nifas. Selama masa nifas ini begitu banyak aturan turun-temurun seperti setelah bersalin ibu dimandikan oleh dukun. Selanjutnya ibu sudah bisa merawat dirinya sendiri lalu diberikan jamu untuk peredaran darah dan menyusui.
Ibu masa nifas tidak boleh minum banyak air, ibu tidak boleh keluar sebelum 40 hari karena bisa sawan, ibu tidak boleh makan terong karena akan membuat bayinya demam. Peran bidan dalam masa ini adalah dengan memberikan penyuluhan tentang pentingnya menjaga kebersihan atau personal hygiene dan tentang tidak adanya pembatasan makanan atau dengan mengkonsumsi makanan bergizi. Perilaku budaya masyarakat dalam praktik kebidanan selama perawatan bayi baru lahir. Pada masa ini begitu banyak kebiasaan turun-temurun yang tentunya bertentangan dengan dunia kesehatan. Seperti misalnya tali pusat yang diberi ramuan yang diganti tiap hari sampai tali pusat itu putus. Ketika tali pusat itu putus, dijadikan jimat atau obat. Peran bidan terhadap perilaku perawatan bayi baru lahir adalah dengan memberikan pendidikan tentang perawatan bayi baru lahir yang benar dan tepat. Memberikan penyuluhan pentingnya pemenuhan gizi pasca salin dan bayi, begitu juga dengan balita. Sekian pemaparan materi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.